Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Nuryanto selaku dosen pengampu mata kuliah Audit, Akuntansi Forensik, dan Investigasi yang telah memberikan kami kesempatan untuk mempresentasikan mengenai laporan hasil audit pada PT DSS Tbk. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Siti Nurrohmah Romdonia Noviana selaku moderator dan dua anggota lainnya ada Dina Kurniawati dan Sherlyn Nur Oktavianti yang akan menjelaskan setelah saya. Baik, di sini saya akan masuk ke penjelasan mengenai latar belakang PT DSS Tbk terlebih dahulu. PT DSS Tbk didirikan pada tanggal 7 Juli 1971 berdasarkan Akte Notaris Heng Limanau SH nomor 13. Akte pendirian ini telah disahkan oleh Kementerian Kehakiman Republik Indonesia dalam Surat Keputusan nomor J.A.-212/11 tanggal 22 Desember 1971 serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia nomor 103 tanggal 26 Desember 1975. Tambahan nomor 777, anggaran dasar perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan. Terakhir dengan Akte Trifirdaus Akbarsyah SH nomor 13 tanggal 4 Juni 2010. Mengenai pernyataan sebagian keputusan rapat PT DSS Tbk, akte perubahan ini telah dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan nomor AHU-AH.10/30369 tanggal 26 November 2010. Sesuai dengan pasal 3 Anggaran Dasar Perusahaan, ruang lingkup kegiatan perusahaan terutama meliputi bidang industri kimia dan serat sintesis, permintalan dan pertendunan, industri tekstil lainnya, perdagangan ekspor impor lokal, leveransir, grosir, dan distributor, serta agen perusahaan mulai melakukan kegiatan komersial pada tahun 1973 dan hasil produksinya dipasarkan terutama ke Eropa, Amerika Serikat, Asia, dan Timur Tengah. Perusahaan berkedudukan di Jalan Raya Narogong, kilometer 9, Cilengsi, Bogor. Selanjutnya yaitu terdapat dasar penugasan audit. Yang pertama yaitu surat perjanjian kerja antara PT DSS Tbk dengan Kantor Akuntan Publik dengan nama Sherly DKK tentang pekerjaan audit investigatif dengan nomor 023-LEG-KAP-7-2023. Baik, ini adalah surat perjanjian kerja antara PT DSS Tbk dengan Kantor Akuntan Publik Sherly DKK. Baik, selanjutnya yang kedua yaitu surat penugasan dari Kabareskrim Polri dengan nomor F-Reskrim-12-Reskrim-Pol-7-2023. Dan ini adalah surat penugasan dari Kabareskrim Polri. Baik, selanjutnya pada poin kedua yaitu terdapat sasaran dan ruang lingkup audit. Yang pertama yaitu pengungkapan fakta dan proses kejadian di PT DSS Tbk. PT DSS Tbk diduga melakukan pelanggaran PSAK 44 tentang akuntansi aktivitas real estate. OJK melakukan pemeriksaan dan menemukan manipulasi pada penjualan kafling siap bangun Kasiba senilai 732.230.693.000 yang mengakibatkan pendapatan perusahaan meningkat tajam. Perusahaan mengakui pendapatan dengan metode akrual penuh pada laporan keuangan tahun 2016. Namun, perusahaan tidak mengungkapkan perjanjian pengikatan jual beli atau PPJB kafling siap bangun tersebut, di mana berdasarkan PSAK 44 tentang akuntansi aktivitas real estate, perusahaan dapat mengakui pendapatan penjualan dengan metode akrual penuh setelah memenuhi persyaratan termasuk pengungkapan PPJB. Yang kedua yaitu sebab dan dampak penyimpangan. PT DSS Tbk terbukti melakukan kejadian laporan keuangan pada tahun 2016.
Hal ini terjadi karena Direktur Utama PTDS STBK dengan inisial BT tidak menyampaikan perjanjian pengungkapan dan penjaminan beban PPJB kepada auditor yang mengaudit laporan keuangan tahun 2016. Sehingga terjadi overset pendapatan dengan nilai material sebesar 613 miliar rupiah. Otoritas Jasa Keuangan OJK menetapkan bahwa PTDS STBK terbukti melakukan manipulasi laporan keuangan tahunannya pada tahun 2016. Perusahaan mengakui pendapatan dengan metode akrual penuh pada laporan keuangan tahun 2016. Namun, perusahaan tidak mengungkapkan perjanjian pengikatan jual beli PPJB Kafling Siap Bangun tersebut. OJK melakukan pemeriksaan dan menemukan manipulasi pada penjualan Kafling Siap Bangun Kasiba senilai 732.230.693.000 yang mengakibatkan pendapatan perusahaan meningkat tajam. Selanjutnya yaitu yang ketiga, penentuan pihak-pihak yang diduga terlibat dalam kasus manipulasi laporan keuangan pada PTDS STBK. Atas perbuatan tersebut, OJK menyatakan bahwa BT selaku Direktur Utama PTDS STBK telah melanggar pasal 107 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal UPM. Selain itu, direktur lainnya dengan inisial AT dan SJ selaku akuntan publik juga terlibat dalam kasus manipulasi laporan keuangan. Yang terakhir yaitu bertanggung jawab atas penyimpangan yang terjadi. Karena manipulasi yang dilakukan, OJK memberikan sanksi kepada PTDS STBK berupa denda sebesar 500 juta dan diperintahkan untuk melakukan perbaikan dan penyajian kembali atas laporan keuangan tahunan 2016. Kemudian, Direktur Utama PTDS STBK dengan inisial BT dikenai sanksi denda sebesar 5 miliar rupiah dan direktur lainnya yaitu AT dikenai sanksi denda sebesar 100 juta rupiah. Tidak hanya itu, SJ juga selaku akuntan publik yang mengaudit laporan keuangan perusahaan tersebut juga dijatuhkan hukuman pembekuan surat tanda terdaftar STTD selama 1 tahun. Selanjutnya, terdapat objek yang diaudit. Audit investigatif ini dilakukan PTDS STBK di PTDS STBK dengan alamat Jalan Raya Narogong, kilometer 9, Cilengsi, Bogor. Baik, penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Dina Kurniawati dan Saudari Serlinur Oktavianti. Baik. Kemudian kita masuk pada bab 2 yaitu mengenai uraian hasil audit. Untuk poin yang pertama, ada dasar hukum objek yang diaudit. PTDS STBK telah melanggar pasal 107 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal atau UPM. PTDS STBK juga melanggar pasal nomor 69 UPM JOC angka 2 huruf D, angka 1 huruf B, peraturan nomor 8 G7 karena PTDS STBK tidak mengungkapkan perjanjian pengikatan jual beli Kafling Siap Bangun di Perumahan Serpong Kencana tertanggal 14 Juli 2018. Kemudian PTDS STBK juga telah melanggar pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang akuntan publik mengenai ketentuan pidananya. Kemudian untuk poin berikutnya adalah mengenai materi temuan. Jenis fraud yang pertama yaitu penyalahgunaan aset suatu instansi berbentuk kas atau non-kas yang dicuri maupun digunakan untuk keperluan pribadi tanpa izin dari suatu instansi. Kemudian yang kedua ada abuse of power yaitu penyalahgunaan wewenang. Yang terakhir ada financial statement fraud. Kemudian untuk poin selanjutnya ada pengungkapan fakta-fakta dan proses kejadian. Berdasarkan SOP pertanggungjawaban atas laporan keuangan yaitu SOP Labko nomor 1 tanggal 21 Mei 2014, di dalamnya disebutkan untuk mengaudit laporan keuangan, Direktur Utama diharuskan menyampaikan perjanjian pengungkapan dan penjaminan beban atau PPJB kepada auditor dan membantu memudahkan OJK dalam pengoreksian pada PT DSS TBK. Sedangkan realisasinya BT selaku Direktur Utama dan AT selaku Direktur tidak menyampaikan perjanjian pengungkapan dan penjaminan beban PPJB kepada auditor yang mengaudit laporan keuangan pada tahun 2016, sehingga terjadi overstate pendapatan. BT diduga mempersulit OJK melakukan pengkoreksian atas pengakuan pendapatan pada LKT PTDS STBK.
Kemudian masih berdasarkan SOP pertanggungjawaban atas laporan keuangan, yaitu SOP LAPKE nomor 1 tanggal 21 Mei 2014. Di dalamnya juga disebutkan bahwa untuk mengaudit laporan keuangan, auditor independen diharuskan memiliki dan menjalankan kode etik profesi akuntan publik sesuai dengan prinsip kompetensi serta sikap kecermatan dan kehati-hatian profesional. Sedangkan untuk realisasinya, Saudara SD selaku rekan pada kantor akuntan publik yang melakukan audit atas LKT PTDS STBK melakukan pelanggaran terhadap kode etik profesi akuntan publik karena dinilai tidak cermat dalam menggunakan kemahiran profesionalisme terkait pelaksanaan prosedur audit dan kurang berhati-hati dalam melakukan audit. Untuk poin berikutnya, ada penyebab dan dampak fraud kerugian keuangan. Dugaan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh BT pada kapasitas sebagai Direktur Utama PT DSS Tbk selama kurun waktu 2016 sampai 2019 menimbulkan kerugian atas tidak adanya penyampaian perjanjian pengungkapan dan penjaminan beban atau PPJB sehingga terjadi overstep pendapatan dengan nilai material sebesar 613 miliar. Kemudian untuk kerugian lainnya yaitu kerugian atas manipulasi pada penjualan kafling siap bangun atau Kasiba senilai 732 miliar 230 juta 693 ribu. Untuk poin berikutnya yaitu pihak yang diduga terlibat atau bertanggung jawab. Yang pertama ada Direktur Utama dengan inisial BT, berikutnya Direktur inisial AT, dan Auditor Independen dengan inisial SJ. Kemudian yang berikutnya terkait dengan bukti yang diperoleh. Yang pertama ada bukti manipulasi penjualan kafling siap bangun atau Kasiba yang dinilai oleh KJPP. Untuk bukti manipulasi penjualan kafling siap bangun yang dinilai itu ada di tabel atas dengan total selisih atau kerugian mencapai 172 miliar 746 juta 481 ribu. Kemudian, untuk bukti yang kedua terkait dengan manipulasi penjualan kafling siap bangun atau Kasiba yang tidak dinilai oleh KJPP dengan total selisih atau kerugian sebesar 559 miliar 484 juta 212 ribu. Sehingga total keseluruhan untuk selisih atau kerugian itu mencapai 732 miliar 230 juta 693 ribu. Kemudian masih terkait dengan bukti mengenai overstep pendapatan pada PT DSS Tbk. Untuk overstep pendapatannya itu mencapai 613 miliar. Kemudian masih di bab 2 terkait dengan uraian hasil audit, poin kesepakatan dan pelaksanaan tindak lanjut dengan objek yang diaudit. Pelaksanaan tindak lanjut atas hasil laporan audit investigatif untuk proses pengadilan yang akan dilaksanakan pada bulan Februari tahun 2024. Auditor investigatif dapat berkenan sebagai saksi ahli untuk menjelaskan dalam pengadilan. Kemudian yang berikutnya terkait dengan kesepakatan dengan pihak instansi penyelidik atau kepolisian. Hasil laporan audit investigatif akan diserahkan kepada pihak kepolisian untuk dapat ditindaklanjuti kepada terduga pelaku fraud yang telah merugikan perusahaan. Dari penyelidikan yang telah kami lakukan kepada PT DSS Tbk, kami dapat menyimpulkan bahwa inisial BT selaku Direktur Utama dan inisial AT selaku Direktur melakukan penyalahgunaan wewenang pada PT DSS Tbk selama kurun waktu 2016 sampai dengan 2019. Kemudian, inisial SJ selaku auditor independen melakukan penyelewengan kode etik profesi akuntan publik pada PT DSS Tbk selama kurun waktu 2016 sampai dengan 2019. Kemudian, kerugian atas tidak adanya penyampaian perjanjian pengungkapan dan penjaminan beban atau PPJB sehingga terjadi overstep pendapatan sebesar 613 miliar. Kemudian, kerugian atas manipulasi pada penjualan kafling siap bangun atau Kasiba itu senilai 732 miliar 230 juta 693 ribu. Selain itu, kami juga memberikan rekomendasi kepada PT DSS Tbk untuk Direktur dan Direktur Utama pada PT DSS Tbk seharusnya mampu bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.
Selain itu, auditor PT DSS Tbk harus lebih cermat dan teliti kembali dalam melakukan proses audit. Kemudian, untuk proses perjanjian pengungkapan dan penjaminan beban atau PPJB harus disampaikan agar tidak terjadi kesalahan yang dapat menyebabkan overstep pendapatan. Selain itu, perlunya kesadaran diri akan pentingnya etika profesi agar tidak terjadi manipulasi pada penjualan kapling siap bangun atau kasibar. Berikutnya terkait dengan timeline audit investigatif. Di sini ada lampiran timeline audit investigatif. Kami melakukannya pada periode November tahun 2016 sampai dengan Desember tahun 2016. Untuk minggu pertama, kami melakukan paparan manajemen, pengenalan tim, pengenalan perusahaan dan kasus, pemetaan 5W+1H, serta pengumpulan bukti dan fakta. Kemudian, untuk minggu kedua dan ketiga, kami melakukan paparan progres telaah awal, paparan progres midterm, kemudian pendalaman dan klarifikasi masalah, pengecekan bukti dan fakta, interview dan observasi, serta exit meeting. Kemudian, untuk minggu ketiga dan keempat, kami melakukan evaluasi bukti dan fakta. Untuk minggu keempat, 5, dan 6, kami melakukan perhitungan kerugian. Dan minggu terakhir, yaitu minggu ke-7, kami melakukan draft report. Demikian pemaparan mengenai laporan hasil audit investigasi PT DSS Tbk. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.